Wahai hamba Allah, mari kemari ke kampung asalmu. Pulanglah dari kembaraan. Apa yang kau bawa? Apa yang kau bawa? Busuk! Busuk! Jijik! Kenapa badan kau sebusuk ini? Apa yang kau buat sepanjang hidupmu? Cakap! 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 Saya durhaka dengan Tuhan. Saya tak peduli Tuhan. Saya belakangkan Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan. Tapi sekarang kau tak dapat lari lagi dari Tuhan, bukan? Tuhan! Tuhan! Ampunkan aku! Apa lagi kerja kau di dunia? Saya sombong! Tamak! Hasad! Pemarah! Dendam! Besar diri! Tinggi diri! Saya berlagak bagai tuan! Tidak membawa watak hamba Allah! Boleh kau sombong sekarang? Tuhan, ampunkan saya! Musuh! Musuh! Apa lagi yang kau bawa? Saya pecah belahkan orang.
Saya salah gunakan kuasa dan uang. Saya zalimi istri dan anak-anak serta ibu bapa. Tuhan, tolong aku. Saya halang orang berdakwah. Saya hancurkan ekonomi orang Islam. Tolong! Tolong! Rasakan! Rasakan! Ya Allah, tolong! Ya Allah, ayah, tolong! Ma, tolong! Kullu nafsin za'iqatul maut. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Hidayah Ilahi Official. Kelak di akhirat, para musuh-musuh Allah akan digiring ke neraka. Kondisi wajah mereka menghitam, mata mereka membiru, mulut-mulut mereka terkunci dengan rapat. Penampilan mereka sangat mengerikan dan memprihatinkan. Ini baru balasan awal saja, belum nanti ketika mereka berada di dalam neraka. Kemudian ketika mereka semua sudah sampai di pintu-pintu neraka, maka mereka lalu akan disambut oleh para malaikat Zabaniyah dengan rantai-rantai dan belenggu-belenggu. Nantinya rantai dan belenggu itu akan dipasang pada mulut mereka dan keluar dari dubur atau bokong mereka. Tidak hanya itu saja, tangan kanan mereka diikatkan ke bagian leher, sedangkan tangan kiri mereka dimasukkan ke dalam dada, lalu ditarik dari antara kedua pundak mereka dan kemudian diikat dengan rantai-rantai yang sangat menyakitkan. Inilah balasan dari Allah untuk orang-orang yang mendustakannya di dunia dahulu. Sesungguhnya siksa neraka itu nyata dan benar adanya untuk orang-orang kafir dan untuk para pendosa. Kisah di dalamnya pun lebih dahsyat dari yang kita sangka.
Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jika kalian suka dengan konten-konten Islami kami, mari dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar channel ini semakin eksis dalam menyiarkan kisah inspiratif Islami lainnya dalam kemasan cerita bergambar. Kelak di neraka, setiap orang kafir diikat bersama pasangannya dari golongan setan. Mereka diikat dalam satu rantai yang sama. Kemudian wajah-wajah mereka disungkurkan dan dipukuli oleh para malaikat dengan keganasannya. Tentunya rasa sakit ini setimpal dengan dosa para pendosa di dunia dahulu. Alat yang dipakai malaikat untuk memukul pun tidak main-main. Bukan menggunakan kayu, bukan menggunakan kekang sapu, melainkan malaikat menggunakan alat gada-gada yang terbuat dari besi. Sungguh rasa sakit neraka itu sangat pedih sekali. Rasa pedih di dunia tidak ada apa-apanya dibanding sisa pedih neraka. Hal inilah yang banyak membuat penduduk neraka ketakutan, tidak betah, dan ingin sekali keluar dari neraka. Tetapi sayang, ketika mereka hendak keluar dari neraka, mereka lalu dikembalikan lagi ke dalamnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali hendak keluar daripadanya neraka, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dulu kamu mendustakannya. Daqaiqul Akbar. Dahulu Rasulullah SAW pernah kedatangan malaikat Jibril alaihissalam. Lalu pada kesempatan itu Rasulullah SAW meminta kepada malaikat Jibril untuk menceritakan kondisi neraka jahanam. Rasulullah SAW bersabda, malaikat Jibril alaihissalam telah datang kepadaku. Maka aku berkata, hai Jibril, ceritakanlah kepadaku tentang neraka jahanam. Kemudian malaikat Jibril berkata, sesungguhnya Allah telah menciptakan neraka, lalu menyalakannya selama 1000 tahun hingga memerah. Kemudian menyalakannya selama 1000 tahun lagi sehingga warnanya memutih. Kemudian menyalakannya selama 1000 tahun lagi hingga menghitam. Jadi neraka itu hitam, sebagaimana malam yang gelap gulita. Tidak bisa diredakan gejolaknya dan tidak bisa dipadamkan baranya. Bara api terpanas di dunia belum ada apa-apanya dibanding panasnya bara neraka. Diriwayatkan dahulu Allah SWT pernah mengutus malaikat Jibril dan malaikat Malik untuk mengambil sejumlah api akan dibawa kepada Nabi Adam alaihissalam untuk digunakan menanak nasi. Maka malaikat Malik berkata, hai Jibril, berapa banyak api yang kau inginkan? Malaikat Jibril menjawab, saya ingin api sebutir kurma. Malaikat Malik berkata, andai kata aku beri engkau sebesar kurma, pasti akan melelehkan ke7 langit dan bumi karena panasnya. Malaikat Jibril berkata, berikan kepadaku setengahnya. Malaikat Malik berkata juga, andai kata aku beri engkau seperti yang engkau inginkan itu, niscaya tidak akan turun setetes pun hujan dan tak akan tumbuh dari bumi tanaman apapun. Kemudian malaikat Jibril berseru, Tuhanku, seberapakah api yang harus saya ambil? Allah SWT pun lalu berfirman, ambillah api sebesar zarah. Maka kemudian malaikat Jibril alaihissalam lalu mengambil api sebesar zarah dan dicucinya 70 kali dalam 70 sungai. Kemudian barulah dibawa api itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu diletakkanlah api itu di atas gunung yang tinggi. Maka lelehlah gunung tersebut, sedangkan api itu kembali ke tempat semula. Tinggal asapnya saja yang ada di dalam batu dan besi-besi sekarang. Jadi api kita di dunia ini hanya cuma asap dari asap zarah itu. Maka coba difikirkan, berapa dahsyatnya panas api neraka dibanding api di bumi. Tangis dan rengean penghuni neraka menggema hingga pelosok kehidupan neraka. Muhammad ibnu Ka'ab berkata, sesungguhnya penghuni neraka akan memanggil-manggil selama 5 kali. 4 kali diantara mendapat jawaban Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan setelah yang kelima kalinya, penghuni neraka tidak dapat lagi berbicara untuk selama-lamanya. Mereka berseru, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula.
lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Maka Allah SWT menjawab mereka dan berfirman, yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila hanya Allah yang disembah, dan kamu percaya bila Allah dipersekutukan. Maka putusan sekarang ini adalah pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Kemudian penghuni neraka berseru, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami kedua kalinya. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Maka Allah SWT menjawab dengan firman-Nya, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Kemudian seru penghuni neraka, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Maka Allah SWT menjawabnya serta berfirman, dan apa kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada lagi bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Kemudian penghuni neraka berseru lagi, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Kami adalah orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Maka Allah SWT menjawab dan berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kau berbicara denganku. Dan sudah itu, untuk selama-lamanya mereka tidak lagi dapat berbicara. Dan itulah puncak siksa dan azab yang sangat berat. Mereka para penghuni neraka tidak akan pernah merasakan kesejukan di dalamnya, dan tidak pula mendapatkan minuman selain api yang mendidih dan nanah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Sumber Kitab Durratun Nashin fil Wa'di wal Irsyadi li ta'lifi Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi. Wallahu a'lamu bishwabi wal muradi. Kunjungi juga website resmi kami di alamat www.hidayahilahi.com agar kalian bisa mendapatkan kisah dan cerita Islami lainnya secara gratis. Dan jangan lupa follow websitenya juga ya. Nah, dari kisah ini semoga menjadi teladan dan inspirasi bagi kita semua. Amin. Mari kita membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat kelak. Amin. Dan subscribe channel Muqtadir Anwar juga ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan secara di atas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon meluruskan lewat kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa mencapai 10 juta subscriber dan semakin eksis dalam menyiarkan kebaikan. Amin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap umat manusia di dunia sebagai hamba Allah berkeinginan untuk bisa masuk surga dan selamat dari siksa api neraka. Semua umat berusaha untuk melakukan kebaikan agar bisa masuk surganya. Barang siapa melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, maka Allah akan menjanjikan surga untuknya dan dijauhkan dia dari siksa api neraka. Lantas sahabat beriman, pernahkah terpikir di benak kalian seperti apa siksa api neraka itu? Apakah kalian juga penasaran sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah hari pertama penghuni neraka dibelenggu rantai sampai tembus dubur versi dari Magenta Islam.
Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya apa yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, dari hadis tadi Rasulullah memerintahkan umatnya untuk melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya agar selamat dari siksa api neraka. Panasnya siksa api neraka memiliki 7 tingkatan. Dalam Al-Quran sudah diterangkan tentang berbagai tingkatan neraka, mulai dari yang ringan sampai dengan yang paling panas. Bahkan di hari pertama memasukinya saja kita akan merasakan siksa yang begitu pedih tak terkira. Lalu apakah itu sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa jika musuh-musuh Allah diseret ke neraka, maka wajahnya akan berubah menjadi hitam. Mata yang mereka miliki kemudian menjadi biru. Tidak cukup sampai di situ saja, mulut mereka juga turut dikunci. Dan ketika hendak sampai ke pintu neraka, mereka diterima oleh malaikat zabaniyah atau malaikat penjaga neraka. Kala itu keadaan mereka dirantai dan dibelenggu, sekedar mengingatkan bahwa apabila rantai itu diletakkan di mulut mereka, maka akan tembus hingga sampai ke dubur. Sedangkan tangan kirinya dibelenggu sampai leher, sedangkan tangan kanannya dimasukkan ke dalam dadanya sampai tembus ke punggungnya. Bukankah sangat mengerikan sahabat beriman? Orang yang tidak baik hubungannya dengan Allah sekaligus juga buruk hubungannya dengan hamba Allah akan mendapat siksaan yang sangat pedih di neraka. Salah satu bentuk siksaan adalah ia akan dipanggang dalam satu rantai yang panjang bersama rekan-rekannya. Rantai itu dimasukkan ke dubur hingga tembus ke mulutnya, seperti posisi daging yang dijajar dalam tusuk sate atau alat pemanggang. Panjang rantai itu adalah 70 hasta. Jika ukuran satu hasta adalah sekitar 61,2 cm, maka panjang rantai itu adalah sekitar 42,84 meter. Itu adalah ukuran pendekatan jika hasta yang dipakai adalah hasta manusia. Lalu bagaimana jika di akhirat kelak? Allah berfirman, peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah ia ke dalam al-jahim atau neraka. Kemudian masukkan ia ke dalam rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya ia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Quran Surat Al-Haqqah ayat 30-31. Lantas sahabat beriman, siapakah sebenarnya mereka yang merasakan siksa sedemikian pedihnya? Siksaan bagi orang kafir. Ketika itu seorang kafir akan diikat dengan seekor setan dan ditarik ke neraka. Saat sampai ke sebuah tempat yang telah ditentukan, kemudian pasangan ini dipukuli dengan gada yang terdiri dari besi. Siksaan yang mereka alami ini tidak ada habis-habisnya dan diulang-ulang sehingga masing-masing dapat merasakan betapa siksaan sangat pedih itu layak diterima. Dan karena siksaan yang sedemikian pedihnya itu terjadi terus-menerus, maka mereka berkeinginan untuk keluar dari neraka. Namun usaha mereka akan sia-sia belaka, karena setiap kali pasangan itu hendak keluar dari siksaan yang tidak terhingga itu, maka Allah akan mengembalikan mereka ke dalam neraka. Karenanya mereka menjerit sejadi-jadinya menghadapi siksaan itu, dan mereka akan menangis sekuat-kuatnya. Lama-kelamaan air mata mereka pun habis karena terlalu banyak menangis, dan akhirnya yang keluar adalah darah.
Para malaikat yang menyiksa pasangan ini pun tidak mengenal belas kasihan. Panasnya api neraka dan pukulan-pukulan yang ditimpakan kepada mereka tidak pernah diringankan barang satu kali pun. Mereka menghadapi siksaan yang kekal di neraka dan tidak akan pernah keluar dari sana selama-lamanya. Begitulah siksaan yang ditimpakan kepada orang-orang kafir dan setan-setan mereka. Mereka tinggal dengan hina di dalamnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, adapun bagi orang-orang durhaka, tentulah kancah api neraka tempat tinggalnya. Setiap kali mereka hendak keluar dari sana, dikembalikan lagi ke sana. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu dustakan itu. Quran Surat As-Sajdah ayat 20. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keterangan yang lebih detail dengan sabdanya, penghuni neraka itu dimakan oleh api kurang lebih 70.000 kali dalam sehari. Setelah seluruh tubuhnya termakan habis oleh api yang sangat panas itu, kembalilah mereka seperti semula dan seterusnya tidak akan pernah mati. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan datanglah maut kepadanya dari segala jurusan, tetapi ia tidak akan mati. Dalam kitab Mistakatul Anwar. Masih belum percayakah sahabat beriman? Alangkah ngeri bermacam-macam azab yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi penghuni neraka, sedangkan azab itu tidak pernah berhenti sekalipun. Setiap kali kita membicarakan berbagai kesengsaraan dan azab penghuni neraka di dalamnya, ternyata siksaan itu justru bertambah pedih dari yang sebelumnya. Semua azab itu menyakitkan dan menghinakan. Semua itu melampaui batas kemampuan akal manusia di dunia, bahkan khayalan kita sekalipun. Sebenarnya orang-orang kafir, musyrik dan munafik itu mengetahui jika mereka akan masuk ke dalam neraka. Bahkan mereka mengetahui betapa besar azab yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Oleh karena itu mereka berharap sedang mereka dalam keadaan hina akan masuk neraka dan mendapatkan azabnya tersebut. Mereka akan dihisab sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Quran Surat Al-Haqqah ayat 18. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku jadi tanah. An-Naba ayat 40. Sahabat beriman, selama 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam menyeru pada kaumnya, tetapi tidak seorang pun dari orang-orang kafir mengikuti seruannya itu. Bahkan mereka memasukkan jari-jari mereka ke telinga dan menutupkan baju mereka setiap kali Nabi Nuh alaihi salam menyeru kepada mereka. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Nuh ayat 5-7. Kaum Nabi Nuh alaihi salam dan yang seperti mereka merupakan jumlah besar dari orang kafir yang telah disediakan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepedihan azab itu melampaui batas khayalan manusia. Di antara azab yang telah disediakan Allah adalah belenggu, rantai, palu besi, dan tali kekang. Semua itu sahabat beriman merupakan bentuk atas jenis siksaan yang didapat penghuni neraka di dalamnya. Selain azab yang membakar dan membanggang tubuh mereka adalah belenggu dan rantai yang dipergunakan untuk menyeret dan mengikat mereka seperti mengikat binatang.
Tangan mereka terbelenggu sampai leher, sedangkan rantai mengikat mereka dari berbagai sisi, baik dari kaki maupun leher. Rantai yang diikat itu dipergunakan untuk menyeret atau menarik mereka ke dalam neraka. Mereka itulah orang-orang yang membekali kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 175. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Masihkah ragu sekarang? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya. Yang ke-10, ini juga termasuk hal yang mendasar adalah tidak bayar utang. Ya. Dan ini salah satu dosa yang banyak dianggap remeh oleh sebagian orang. Disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih, bahwasanya Nabi SAW pernah maju untuk mensolati seseorang. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki meninggal dunia, maka kami memandikan, mengkafani dan membalurnya dengan wangian. Kemudian kami membawanya ke Rasulullah SAW agar kami mensolatkannya. Kami berkata, solatkanlah ia wahai Rasulullah. Maka beliau melangkah satu langkah, lalu beliau berkata, apakah ia mempunyai tanggungan utang? Ada utangnya? Salah seorang menjawab mengatakan ada 2 dinar, kecil sekali utangnya. Maka beliau lalu mengatakan, saya tidak akan, maksudnya Nabi SAW menolak untuk mensolatinya. Lalu itu ditanggung oleh Abu Qatadah, utangnya ditanggung oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhum. Kemudian kami mendatangi Abu Qatadah dan berkata, bagaimana? Apakah kau akan menanggungnya? Dia mengatakan, iya, 2 dinar itu adalah tanggunganku. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah hak orang yang memberi pinjaman sudah ditunaikan dan mayit telah bebas darinya? Dikatakan, iya. Maksudnya sudah ada yang mau nanggung nih, tidak ada masalah. Maka Nabi SAW pun mensolatinya. Maka beliau pun mensolatkan. Kemudian 1 hari sesudah itu, Nabi SAW masih tanya lagi, apakah 2 dinar utang orang kemarin mati itu sudah dikasih kepada ahli waris utang atau sudah dikasih kepada pemilik piutangnya? Maka ada yang menjawab mengatakan, sesungguhnya ia baru meninggal kemarin ya Rasulullah. Maksudnya ketika sudah ada mau nanggung, walaupun belum dibayar. Maka Nabi SAW mengatakan, mengulangi lagi pertanyaan, apakah sudah dibayar kepada orang yang pemilik piutang? Maka Abu Qatadah pun datang lalu mengatakan, aku telah melunasinya wahai Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, ini jadi saksi bahasan kita, sekarang barulah kulit mayit itu menjadi dingin. Kata ulama hadis, maksudnya sekarang mayit itu bebas dari siksa kubur. Tadinya waktu utangnya belum dibayar walaupun cuma 2 dinar, cukup untuk membuat dia disiksa di dalam kuburan, dan itu membuat kulitnya terbakar panas.